Ayo kita bermain pantun, pantun yang bisa bikin kamu happy. Hey kawan, ayo jangan murung terus, badanmu lesu, perutmu buncit, matamu sayu. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa kirim pesan. Kalau kamu sedang bingung, datang aja ke laboratorium Lain. Hey kawan, ayo kita bertanya kesehatan. Apakah kamu tahu status kesehatan tubuhmu? Apa kamu sudah periksa darah? Mari cek laboratorium untuk periksa kesehatanmu. Di Lain laboratorium kesayangan. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa kirim pesan kalau kamu sedang bingung. Datang aja ke laboratorium Lain. Oh, ayo kawan, ayo jangan murung terus, badanmu lesu, perutmu buncit, matamu sayu. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa kirim pesan kalau kamu sedang bingung. Datang aja ke laboratorium Lain Indonesia. Kamu sehat, kamu happy, laboratorium Lain pilihanku. Hey kawan, ayo jangan murung terus, badanmu lesu, perutmu buncit, matamu sayu. Kamu sehat, kamu happy, laboratorium Lain pilihanku. Oke, halo Sobat Nation, selamat siang, selamat hari Selasa menuju akhir bulan ya Bu, di bulan Januari masih menuju. ketiga. Udah gak sabar, Pengen cepet-cepet ya. cepet-cepet liburan. Iya kan Senin Oke. besok kita liburan ya. Iya, Senin, Rabu tuh. Hari Selasanya tuh hari Tapi kan Laination fitness. nggak libur, tetap beroperasi. Ah iya, betul Jadi jangan sekali. khawatir ya. Nah, untuk sahabat Nation spesial hari ini aku ditemenin oleh Ibu Sinta Farmawati. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Telisna gimana kabarnya? Alhamdulillah tuh kalau saya Bu. Oh, sama dong kalau itu. Iya, alhamdulillah. Oke, Sobat Nation ya. Seperti yang udah Sobat Nation tahu nih, kalau hari ini kita akan membahas tentang IgG Food. Nah, yang penasaran IgG Food itu apa sih gitu? Nah, boleh saksikan langsung live Instagram ini selama 1 jam ke depan, karena kita akan bahas secara tuntas ya tentang IgG Food ini. Dan seperti biasa nanti di tengah dan akhir acara Bu, kita akan bagikan hadiah untuk Sobat Nation yang setia menonton kita selama 1 jam ini. Oke. Nah, untuk hadiahnya ini nanti akan diberikan kepada Sobat Nation yang memberikan pertanyaan terbaik selama sesi live Instagram. Dan nanti kita di akhir live akan memberikan pertanyaan untuk sahabat Nation. Nah, kalau misalnya sahabat Nation yang menyimak live kita dengan baik, pasti bakal tahu jawabannya. Karena tim kita Iya. juga baik Bu, Iya. ngasih pertanyaannya. Kita kan nggak pernah susah-susah ya ngasih Betul, pertanyaan. betul Yang penting sekali. semuanya dapat hadiah dan dengan senang hati Betul. Dan menyaksikan kita. dan pastinya karena live Instagram ini juga bertujuan untuk memberikan banyak manfaat, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Baik dari materi yang disampaikan setiap minggunya, juga dari hadiah-hadiah yang diberikan atau Sobat Iya. Nation yang ada di rumah, gitu Sobat Nation. Oke deh Sobat Nation, nanti sebelum aku tanya-tanya Ibu Sinta mengenai IgG ini,
Aku juga mau mempersilahkan nih Sahabat Nation, kalau misalkan mau memberikan pertanyaan nanti silakan disampaikan aja. Dan atau misalkan atau mau nanya seputaran kesehatan lainnya, nggak cuma IgG, boleh ya Bu ya. Atau pemeriksaan lainnya nih yang ada di lab, boleh silahkan. Seperti itu Sahabat Nation. Oke, Ibu Sinta, kita udah lama nggak ketemu ya di sini. Di sini Di ya. sini, kalau di kantor Kalau tiap di- hari. Iya. Mm-mm. Terakhir kita cerita tentang apa ya, Teh? Terakhir tentang apa ya Bu? Tentang medical check apa ya nih? Iya betul medical check up ya general, dan itu juga masih di ini ya, masih di ruangan yang lama. Nah, sekarang kita ada di tempat yang baru, lebih fresh gitu sebetulnya. Bunga-bunga, ada bunga-bunga. Oke deh, Sobat Lination, aku juga mau infoin dulu nih, kalau misalkan di bulan Januari ini, Lination banyak sekali promo ya. Aku mau ingetin lagi, kalau Lination ini adalah klinik utama yang memiliki 4 layanan, yaitu adalah klinik, beauty, skincare dan salon, lalu juga ada laboratorium, dan juga farmasi. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang IgG atau di salah satu layanan yang ada di Lination, yaitu lab apa sih lab yang ada di Lination gitu. Itu merupakan salah satu layanan yang ada di Lination, dan spesial IgG juga. Aku mau disclaimer dulu ya Bu ya. Boleh. Kalau di Bandung itu salah satu pemeriksaan satu-satunya ya Bu ya di Bandung. Untuk saat ini Untuk saat ini ya. di kita yang memeriksakan IgG food yang 220 jenis. Oke, toh keren banget kan. Emang apa sih kelebihan IgG ini? Emang apa sih IgG itu gitu? Nah, nanti boleh disimak baik-baiknya karena aku juga banyak sekali pertanyaan yang akan aku tanyakan ke Ibu Sinta. Oke. Nah, Ibu langsung aja deh karena aku juga sambil belajar aku selalu senang kalau misalnya ngobrol sama narasumber. Sekarang aku juga menambah ilmu baru ya Bu ya, gitu untuk Sahabat Nation juga. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan ilmu baru nih yang materi yang kita sharing hari ini. Nah, sebetulnya Bu, untuk IgG sendiri itu apa sih Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Untuk IgG itu sebenarnya singkatan dari imunoglobulin. Nah, yang dimaksud mungkin IgG food ya, pemeriksaan IgG food. Nah, IgG food ini adalah pemeriksaan yang untuk mendeteksi berbagai macam jenis makanan yang sering kita konsumsi yang bisa menyebabkan sensitivitas. Kalau tubuh kita sensitif terhadap jenis makanan ini akan menyebabkan gangguan ke jaringan di tubuh kita gitu. Terutama ke organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Itu bisa menyebabkan penyakit kronis kalau dibiarkan. Ya. Gitu. Jadi makanan ya Bu? Makanan. Jadi semua kesehatan kita itu sebenarnya tergantung dari apa yang kita konsumsi. Gitu. Oke, betul. Setuju banget sih Bu. Iya. Karena iya sih, apalagi sekarang juga banyak sekali jenis-jenis makanan yang instan, yang cepat saji. Iya, jenis makanan yang olahan. Iya, yang betul. tentunya pasti kebanyakan itu mengandung zat-zat yang ada pengawetnya tanpa kita sadari, ada zat aditifnya atau zat tambahannya, kayak pewarnanya untuk bisa bikin kenyal, untuk bisa bikin lembut, semua itu kan bisa mengganggu atau merusak dari makanan, jadi jenis makanan yang aslinya seperti itu. Atau bahkan mungkin tergantung cara pengolahan juga ya Bu, yang tadi memang makanan ini adalah makanan sehat, tapi cara pengolahan yang salah bisa berbalik menjadi racun bagi tubuh ya Bu ya. Oke. Bahkan makanan yang kalau untuk orang yang sensitif gitu ya, untuk makanan yang istilahnya maksudnya yang murni gitu ya, murni tidak diolah apapun bisa menyebabkan sensitivitas terhadap. Ya, jadi menimbulkan reaksi imunitas. Berarti memang cukup penting ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaan ini ya setiap orang ya. Sebenarnya tidak semua harus setiap orang, cuman untuk beberapa orang yang memang mengalami gejala-gejala yang tidak bisa diprediksi sebenarnya apa gitu, yang tidak bisa didiagnosa langsung itu sakitnya apa gitu, nggak bisa. Jadi ada beberapa yang
jenis penyakit yang memang disebabkan oleh makanan ini tidak langsung divonis diagnosisnya ini. Iya. Oke. Oh, ini ya, seluar biasa itu fungsi pemeriksaan ini juga. Ya berarti kalau pemeriksaan ini tuh kalau dengan kasus tertentu harus dengan anjuran dokter, harus dengan rujukan dokter. Gini. Jadi memang pada umumnya ya, sebaiknya semua hal yang berkaitan dengan laboratorium, pemeriksaan, itu memang harus dianjurkan untuk konsultasi dulu dengan dokter. Ya, jadi untuk supaya dokter bisa mengarahkan dengan tepat gitu. Kira-kira apa sih yang harus diperiksa? Termasuk bukan hanya IgG food aja, pemeriksaan lain pun demikian gitu. Hanya saja kadang-kadang jika memang membutuhkan, ya bisa juga langsung datang untuk pemeriksaan sendiri gitu ya, karena misalnya karena di zaman sekarang ini kan orang sering membaca atau banyak melihat atau banyak mendengar dari orang-orang dengan gejala-gejala seperti ini, bisa aja langsung datang untuk memeriksakan gitu. Tapi kalau misalnya datang ke klinik Laination juga kita lebih sering untuk menganjurkan untuk konsultasi dulu dengan dokter, karena pasti akan lebih tepat kalau berkonsultasi dulu dengan dokter. Oke, baik. Berarti memang dianjurkan sih baiknya untuk konsultasi dulu dengan dokter. Tujuannya atau memang untuk ini ya, lebih terarah gitu. Iya, betul. Pemeriksaannya apa? Karena belum tentu hanya pemeriksaan IgG food aja yang nanti harus diperiksa gitu. Mungkin ada pemeriksaan lain yang bisa menunjang dari gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien gitu. Iya, betul, setuju banget sih Bu. Itu memang yang sudah berjalan di sini seperti itu biasanya ya Bu ya. Yeah. Tapi juga ini pemeriksaannya bisa dilakukan atas permintaan sendiri juga. Bisa, jadi kalau misalkan Sobat Nation nih mau cek rutin aja nih IgG ini atau misalkan medical check up lain terus plus IgG ini, itu boleh tanpa rujukan dokter untuk misalkan mengetahui kondisi tubuh, kondisi kesehatan dari tubuh. Iya, saat itu gitu ya. Jadi medical check up rutin juga boleh ya Bu ya. Boleh. Tapi mungkin ada jarak waktunya kali ya Bu ya. Kalau untuk pemeriksaan medical check up sih memang dianjurkan setahun sekali ya, kalau yang tidak ada keluhan atau apa gitu. Tapi kalau untuk IgG food sendiri, misalnya orang yang memang sudah memiliki ada beberapa makanan yang sensitif ya, kemudian sudah berusaha untuk menghindari atau sama sekali stop makanan yang tersebut yang sudah ditanda, biasanya hasilnya itu di atas 30 itu dikasih warna merah, nah itu yang benar-benar harus stop gitu ya. Nah itu dokter sih tidak menyarankan untuk diulang gitu ya. Ada beberapa juga, cuman kadang-kadang juga dibutuhkan untuk melihat ada remisinya gitu, misalnya ada nggak kalau setelah kita stop makanan itu ada penurunan nggak kadarnya gitu. Nah itu boleh diulang. Itu boleh diulang gitu. Nah biasanya Bu jarak pengulangannya berapa lama sekali Bu? Nah itu jadi kita lihat juga dari kebiasaan kita gitu ya. Misalnya kita stop selama 6 bulan, ingin tahu hasilnya boleh gitu. Misalnya stop mau setahun juga boleh. Iya, jadi tidak diharuskan setiap kapan waktunya gitu, enggak harus. Enggak ada waktu pasti tertentu ya. Iya, pokoknya kalau memang dibutuhkan silakan diulang. Tapi kalau misalnya merasa sudah cukup dengan menghindari makanan yang ini gitu ya, ya silakan juga gitu. Tapi kan kalau kita memang sudah ada gejala makanan yang sensitif, beberapa makanan yang membuat tubuh kita terganggu, ya mungkin setahun sekali boleh gitu. Karena barangkali ya, mungkin sekarang makanannya yang ini jenisnya, tapi nanti siapa tahu karena kita menghindari makanan ini, terus jadi konsumsi makanan yang lain yang jadi lebih banyak misalnya. Justru itu yang jadi sensitif gitu. Jadi bisa untuk diulang. Gitu. Takutnya ada perubahan gitu dari makanan yang kita konsumsi yang sering kita konsumsi sekarang.
Oke. Mm-mm. Nah, berarti ini juga apa pemeriksaannya cocok juga untuk yang mau diet ya, Bu ya? Karena kan diet tuh pasti ada makanan-makanan yang dihindari atau makanan-makanan yang misalkan apa namanya masih aman untuk dikonsumsi gitu. Itu bisa membantu juga nggak, Bu, untuk Kalau mengarahkan seperti itu gitu? kalau untuk diet ya, sebenarnya memang ada beberapa orang yang misalnya sudah mati-matian nih, Hmm, diet ini, diet itu, tapi tetap tidak merubah berat badan kita, iya. memang kemungkinan ada juga gangguan dari jenis makanan tertentu yang Oke. menyebabkan imunoglobulinnya meningkat dan Mm-mm, mm-mm. mempengaruhi hormon yang meningkatkan berat badan kita. Oh, Gitu, baik-baik. ya. Jadi saling berkaitan. Jadi orang ada juga misalnya beberapa pasien yang memang harus melihat dari jenis makanan apa yang sensitifnya dari untuk orang yang sedang diet tapi nggak bisa turun-turun berat badannya. Oke, berarti nih sahabat Indonesia untuk gigi sendiri juga banyak sekali manfaatnya. Selain untuk apa ya, menjadi pemeriksa bisa bisa menjadi pemeriksaan rutin, salah satu bagian dari medical check up atau dengan kondisi tertentu, misalkan ada alergi makanan atau suatu penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh, bisa dicari dari Mm-mm. triggernya Dari makanan yang kita triggernya, ya. konsumsi. Nah, selain itu juga ternyata bisa membantu juga untuk sahabat Lination yang mungkin sedang program diet. Ini salah satu pemeriksaan yang mungkin diperlukan. Namun juga memang kalau kondisi seperti itu, baiknya atas rujukan dokter ya, Bu ya. Iya. Ya, gitu, sahabat Lination. Luar biasa ya, banyak banget manfaatnya. Aku juga pengen sih, Bu, tapi takut gak sih, Bu? Takut Seberapa apa banyak ya? darah yang diambil, takutnya tuh banyak sekali Oh, gitu. enggak. Pengambilan darahnya sangat sedikit ya. Oh, Yang kita butuhkan juga hanya beberapa mikron ya, enggak mm-mm, sampai bertube-tube gitu, enggak. mm-mm. Cukup 1 cc atau 1 mili aja Oke. cukup gitu. Jadi Oh, enggak harus banyak. Karena oh, kita memang membutuhkannya hanya sangat sedikit sekali. satu cc Jadi atau jangan satu takut, mili. oh, iya 1 cc atau 1 mili Mhm. hanya sedikit banget, sedikit banget ya. Ya, karena Gitu. saya pikir tuh banyak gitu. Karena kan tadi yang diperiksanya 250 220 jenis jenis enggak ya. lah gitu. Jadi sampel yang digunakan hanya sedikit sekali gitu. Cuman Oh. karena dengan kecanggihan alat itu ya Mm-mm. pemeriksanya itu jadi bisa terdeteksi 220 jenis makanan. Oke. Seberapa akurat sih Bu pemeriksaan ini? Ya, kalau dibilang akurasi ya pasti Mm-mm. dengan berbagai macam teknologinya MRK ini sudah meneliti dengan sekian eh, pasti akurasinya sangat baik gitu ya. Mhm. Karena pada pemeriksaan juga itu nggak misalnya nih satu jenis pemeriksaan Mhm. itu nggak satu titik nggak. Jadi Ah, dia duplo. duplo. Jadi ada 2 titik gitu. Oh, oke. Jadi masing-masing titik itu nanti kita perbandingkan gitu. Nah, Mhm. presisinya nggak boleh kurang dari 5%. Mhm. Artinya akurasi presisinya itu sekitar 95%. Jadi 90% ke atas ya. Oke, wow. Kemudian juga kan kita menentukan bahwa pemeriksaan kita benar atau enggak juga karena ada kontrol. Ada Hmm. kontrol positifnya, ada kontrol negatifnya Mhm. gitu. Nah, kalau misalnya pemeriksaannya itu gagal, Mhm. kita juga nggak bisa meneruskan, si alat juga nggak bisa baca. Jadi Oh, oke. misalnya si CV-nya di atas, kita kadang-kadang misalnya ya di Mhm. atas 10%, nggak, kita hampir nggak pernah menemukan pemeriksaan yang presisinya di atas 5%. Jarang. Oke. Hampir nggak pernah. Oke. Jadi sedemikian bagusnya alat Mhm. atau reagen ini ya yang digunakan. Jadi hampir tidak pernah mengalami kegagalan pemeriksaan. Oke, berarti cukup tinggi ya. Itu malah sangat tinggi ya, Bu ya? Iya, sangat baik, Itu sangat sih di baik itu. 95%-an Iya, kurang akurasinya lebih ya. Oh, luar presisi. biasa. Nah, untuk sobat Indonesia mungkin kan kita juga kadang ragu ya, Bu, apalagi yang awam gitu, yang belum Mm-mm. pernah melakukan pemeriksaan Ya ini. takutnya misalnya kita misalnya tidak kualitasnya tidak terjamin Mm-mm, misalnya. betul. Insya Allah enggak. Karena Mm-mm. kita punya apa namanya ada standarnya, ada Oke. standarnya. Jadi yang standar yang harus kita capai, misalnya kontrol positif harus sekian Mhm, nilainya, mhm.
konter negatif harus 0 misalnya gitu, ada gitu. Nah itu sebagai pedoman atau kita bahwa kita tuh benar melakukan pemeriksaan. Oke, nah untuk Sobat Indonesia menurut yang masih ragu atau misalkan masih mau tanya-tanya, boleh langsung sampaikan aja di live Instagram ini ya, gitu. Dan ini juga sudah dijelaskan untuk akurasinya cukup tinggi dan memang karena di tim lab sendiri juga melakukannya sesuai standar ya Bu ya, gitu. Jadi untuk hasilnya pasti sudah terjamin dan aman gitu. Nah apalagi kalau misalkan Sahabat Indonesia melakukan pemeriksaan ini dengan rujukan dokter, jadi nanti untuk hasilnya bisa langsung dikonsultasikan ke dokter ya Bu ya. Betul. Oke. Apakah nanti harus ada pemeriksaan lab lainnya atau mungkin diresepkan ada resep obat atau iya. biasanya suplemen atau probiotik, dokter pasti akan memberikan itu biasanya. Jadi ada penunjang lain. Nah Bu, kalau untuk pemeriksaan ini sendiri bisa dilakukan mulai dari usia berapa sih Bu? Kalau untuk pemeriksaan ini sebenarnya tidak ada batasan usia ya. Cuma untuk anak-anak itu biasanya kami sarankan di atas 6 bulan. Oke, baik. Ya, karena biasanya kalau di bawah 6 bulan kan mereka bayi itu hanya minum ASI aja ya. Betul. Biasanya kecuali yang memang bukan ASI, misalnya susu sufor yang mulai ya. Kalau mereka sufor gitu kan, sufor biasanya kan dari sapi atau dari entah ya atau dari kambing, ada nggak ya susu untuk bayi? Mungkin ada. Mungkin ya. Iya, mungkin Pokoknya ada. yang jelas kalau sufor itu kan udah diolah gitu. Nah, mungkin itu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan usia. Nggak ada Boleh batasan siapa. usia ya. Iya. Karena kan mungkin juga sekarang anak usia 6 bulan sudah memasuki MPASI Bu. Iya, Jadi makanan ya. Ada makanan-makanan yang sudah mulai masuk ya. Selain ASI gitu. Iya, iya. Oke. Nah, Sobat Indonesian. Nah, Sobat Indonesian di sini juga bagi yang memiliki anak yang masih kecil, yang di apa namanya? Karena suka ada juga pasien yang tanya-tanya Bu orang tuanya, ini anak saya masih usia segini tapi kok alergi, padahal makanannya tuh masih sedikit sekali atau mungkin masih air susu aja gitu. Nah itu juga boleh dilakukan pemeriksaan IgG food, namun juga memang jika kondisinya seperti itu ya gitu, disarankan memang untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokternya gitu. Oke, jadi memang tidak ada batasan usia ya Bu ya. Jadi minimal tuh disarankan dari usia 6 bulan ya. Di atas 6 bulan ya. Disarankan ya. Tapi kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu ya mungkin di bawah 6 bulan juga. Kalau dokternya menganjurkan untuk diperiksa aja. Oke. Nah, kalau IgG sendiri Bu, tadi kan kita memeriksanya 220 jenis makanan nih. Nah, apakah ada yang jumlah berbeda gitu, maksudnya tidak nyampe 220 atau mungkin lebih dari 220 tuh ada nggak sih? Gitu? Kalau yang lebih mah nggak ada ya. Cuman kalau yang lebih sedikit ada. Tapi kalau untuk dengan satu produk dengan produk yang sama, ini ada satu jenis pemeriksaan juga yang kurang lebih 60 jenis makanan. Gitu ya. Tapi di lain tempat ada yang 90, ada yang 160, ada yang 200, ada. Cuman kalau dengan produk yang kita gunakan itu ada yang 60 jenis. Oh, jadi di kita juga ada pemeriksaan untuk IgG food yang 60 dan 220 ya Bu ya. Perbedaannya apa aja sih Bu selain dari jumlah? Selain dari jumlah juga hasilnya. Kalau yang 60 jenis ini hasilnya istilahnya kualitatif. Kualitatif itu hanya positif dan negatif aja. Terus kalau yang kayak food free ini kan ada angkanya, titernya, ada kadarnya. Jadi kadarnya berapa gitu bisa terlihat. Ada kalau misalnya kurang dari 15 itu berarti boleh kita konsumsi gitu ya. Terus kalau misalnya di antara di bawah 29 sampai di atas 16 itu yang nanti kita kasih warnanya kuning. Nah itu sebenarnya kalau beberapa dokter menyarankan boleh sekali, maksudnya boleh dikonsumsi tapi sesekali. Ya. Tapi ada dokter juga yang menyarankan stop juga gitu, seperti yang merah. Jadi untuk mencegah jangan sampai. Sebenarnya justru yang berbahaya itu yang
kuningnya Kuning gitu. ya, karena kan kalau merah udah ketahuan Udah ya. jelas kalau yang merah pasti gitu ya. Iya. Kalau yang merah pasti udah itu mah nggak usah di ini lagi, Mm. nggak usah dilirik gitu Iya, ya. betul betul betul. Nah, yang kuning ini ya kadang-kadang nanti juga kalau misalnya memang eh, diperiksa gitu ya, Mm. nanti kita kasih ada buku pedomannya. Oh, Ada oke. pedoman ya untuk bagaimana kita memulai dietnya, memulai mengurangi, mengeliminasi makanan-makanan yang apa namanya, Menjadi yang trigger menjadi gitu ya. triggernya. Gitu. Jadi nanti kita kirimkan dengan bentuk soft copy-nya. Oh, Gitu. oke. Jadi bisa dibaca-baca, bisa dipelajari. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan kalau kita sudah menerima hasilnya? Iya, baik. Nah, kalau pemeriksaan ini sendiri, Bu, ini kan kalau misalkan di Bandung saat ini menjadi salah satu lab yang menyediakan pemeriksaan ini di Bandung. Kalau misalkan pasien yang ada di luar kota terus mau melakukan pemeriksaan ini tapi nggak bisa datang ke kita karena jarak terlalu jauh dan satu dan lain hal, Iya. Bu. Pemeriksaan ini tetap bisa dilakukan ya sih, Bu? Bisa sekali. Caranya gimana Jadi tuh, Bu? caranya mungkin atau siapapun yang membutuhkan bisa kontak customer service kami ya untuk melakukan registrasi. Nanti kami akan mengirimkan box untuk wadah sampel. Oke, Iya. jadi untuk perlengkapannya dikirim dari lab ya Iya, ke jadi alamat pasien. jadi ya. tidak perlu harus datang langsung ke Bandung gitu. Jadi kita kirim wadahnya untuk sampel, nanti di sana di tempat di lokasi pasien itu bisa mencari atau meminta tolong petugas kesehatan untuk mengambilkan darah. Oke. Nanti setelah itu baru dikirimkan ke kami ke Lination dengan waktu tidak boleh lebih dari 5 hari. Oke. Jadi lebih cepat lebih baik. Nanti apa namanya akan kami jelaskan gitu cara-caranya. Kami kirimkan video cara pengemasannya seperti itu. Iya, Gitu. betul, Jadi betul. memudahkan Bapak atau sahabat Lination yang untuk periksa di luar pulau malah ya. Kita juga banyak menerima sampel-sampel dari Kalimantan pernah, Bali. dari Bali, kemudian dari Jawa. Betul. Kalau Jawa pasti ya. Jawa pasti. Tapi yang dari luar Jawa kayak Papua pernah, Iya, ya betul, kan? betul. Kemudian dari Sulawesi pernah, dari Sumatera iya pasti gitu. Dari luar Pulau Jawa berarti ya, Bu ya, ke seluruh Indonesia Iya, ya. dari seluruh Indonesia Oke, bisa. dan Hanya memang dibatasi oleh waktu gitu, jangan lebih dari 5 5 hari. hari ya. Oke. Dan nanti juga untuk ekspedisinya dibantu dicarikan yang paling tercepat ya, Bu ya, Iya, dan yang terdekat yang di terdekat. area wilayah pasien berada ya, gitu. Karena kan mungkin ada beberapa ekspedisi yang belum tersedia di wilayah-wilayah tertentu, atau misalkan mungkin dengan paket-paket yang seperti daerah ada beberapa ekspedisi yang mungkin cukup ini ya, masih prosedurnya nggak terlalu perlu yang ribet gitu ya, Bu ya. Tuh, nanti kita bantu juga nih Sobat Indonesia. Nah, untuk Sobat Indonesia yang dimanapun berada, yang terutama di luar Pulau Jawa yang ingin melakukan pemeriksaan IgG Food ini, bisa langsung kontak ke customer service kami, nomornya sudah tersedia dan sudah tertera di layar handphone sahabat Lination. Nanti boleh tanya-tanya dulu, itu prosedurnya seperti apa, syaratnya, biayanya, atau persiapannya. Nah, Bu, ada persiapan khusus gak sih, Bu, untuk melakukan pemeriksaan IgG Food ini? Oh ya, jadi untuk IgG Food ini seandainya ya sahabat Lination mau memeriksakan diri gitu, ada beberapa obat yang memang tidak boleh dikonsumsi dulu sebelumnya. Biasanya obat-obat itu obat yang mengandung steroid. Steroid. Ya, itu. Jadi hindari dulu makanan atau obat-obat itu minimal ya 5 hari, 5 sampai 7 hari. Hanya kalau untuk orang-orang tertentu yang memang tidak bisa lepas dari obat gitu ya. Hanya dengan sangat terpaksa gitu ya. Berkonsultasi dengan dokter. Biasanya dokter menyarankan untuk 3 hari stop obatnya. Gitu. Jadi dikurangi waktunya. Ya, tapi harus dengan sepengetahuan dokternya ya. Jadi jangan sampai
dokternya tidak tahu gitu. Hmm. Atau sembunyi-sembunyi minum gitu. Jangan, Iya. karena apa? Karena itu akan cukup mengganggu hasil pemeriksaannya gitu. Jadi akan mengurangi ketepatan dari hasil. Oke. Gitu, iya. Baik. Nah, Heeh. selain obat steroid ada lagi obat lain nggak sih, Bu? Nggak ada, hampir nggak. Cuma Nggak ada. steroid aja. Hanya Ya, steroid aja. iya. Kalau misalnya yang kayak antidepresan seperti itu. Bukan antidepresan, anti imunosupresan Anti ya. mungkin. Jadi dia hanya untuk menekan ke, tapi memang rata-rata steroid untuk menekan itu tuh gitu. Jadi untuk yang lain nggak apa-apa. Aman ya. Aman ya. Oke, Sobat Indonesia. Jadi memang untuk persiapan khusus sendiri untuk pemeriksaan IgG food ini, Sobat Indonesia apa ya, boleh di stop dulu jika Sobat Indonesia sedang mengkonsumsi obat steroid atau misalkan konsumsi obat Anti radang biasanya anti-radang ya, ya. tapi yang Oke. mengandung steroid juga. Nanti boleh diinfokan terlebih dahulu kepada customer service, kepada dokter, dan juga kepada pihak lab. Karena memang itu harus di stop dulu obatnya minimal 5-7 hari. Tapi kalau misalkan Sobat Indonesia kondisinya tidak memungkinkan untuk berhenti ya, untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut, nanti bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Jadi mengikuti saran dari dokter seperti itu. Jadi kalau memang kembali lagi, kalau Sobat Indonesia memiliki kondisi khusus sebelum melakukan pemeriksaan EKG ini, disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ya, Iya, Bu ya. betul. Baik dari kesehatannya, obat-obatan yang dikonsumsi, dan lain-lain ya. Seperti itu. Oke deh. Ini udah di info-info sama tim nih, apa Q&A. Oke, boleh. Silakan. Oke, dari Kak Ed Lugi Adian mau bertanya, apakah di Lineation ada tes alergi IgG Food 222? Berapa ya harganya? Dan apakah ada tes lab untuk kelenjar imus? Thank you. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Kak Ed Lugi Adian. Argian. Oke, Argian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu boleh bantu dijawab ya. Kalau untuk yang IgG food yang 222 itu memang sama ya. Ini yang dimaksud adalah pemeriksaan IgG food ini. Yang kita lebih seringnya bilangnya 220 gitu, enggak duanya. Tapi sebenarnya sama gitu ya. Yang dimaksud adalah pemeriksaannya itu gitu. Kemudian kalau untuk pemeriksaan kelenjar timus ya, di kita sebenarnya ada beberapa pemeriksaan yang untuk apa namanya? Itu kan berkaitan dengan imunitas ya, berkaitan dengan imunitas. Nah, itu kita bisa aja memeriksanya tergantung apa yang diminta oleh dokternya karena ada beberapa jenis pemeriksaan gitu. Oke, jadi untuk pemeriksaan timus sendiri kita juga ada. Ada, cuman hanya harus dengan permintaan dari dokter apa yang akan diperiksa. Nggak spesifik timus gitu, nggak spesifik IgG food gitu, enggak. Jadi kelenjar timus itu dia menghasilkan hormon-hormon yang kita tidak tahu gitu ya. Gitu. Oke, berarti tidak sesederhana itu yang kita tahu ya Bu secara awal. Misalkan apa namanya, dapat rekomendasi dari yang bukan dari apa ya, tim medis gitu ya atau dokter gitu, baiknya memang dilakukan konsultasi terlebih dahulu karena memang tadi yang sudah sampaikan Ibu Sinta Lugi, kalau memang memiliki kondisi seperti itu biasanya ada pemeriksaan lainnya karena untuk timus sendiri kadang masih ada nih anak-anak lainnya yang harus diperiksakan ya Bu ya. Jadi nggak apa ya, nggak kayak kolesterol gitu, nggak kayak gitu. Yang udah kolesterol aja. Nggak seperti itu. Berarti sama kayak hormon Ibu yang banyak banget ya. Oke deh, menarik sekali. Oke, kalau Gigi sudah cukup menjawab, mudah-mudahan ya. Tadi ada pertanyaan juga biayanya ya. Oke, kita spill aja ya Bu ya. Oke, nah kalau Gigi untuk bulan Januari ini untuk pemeriksaan IgG Food 220 jenis makanan di Lineation harga normalnya di 7.200.000, tapi spesial bulan Januari ini kita ada promo diskon sebanyak 10% ya Bu ya. Jadi di 6.480.000-an. Jadi Sobat Lineation bisa saving sekitar 700.000-an. Itu lumayan banget ya Bu ya. Lumayan. Ya, nah karena di harga normalnya sendiri untuk pemeriksaan IgG Food ini di Lineation sangat jauh dan sangat affordable dibandingkan di tempat lain. Nah, boleh dicek-cek aja ya Sobat Lineation, dan spesial untuk kalau gini pertanyaan ini semoga membantu ya. Kalau gitu boleh kalau misalkan untuk mau apa namanya,
melakukan penjadwalan pemeriksaan ini bisa langsung menghubungi customer service kita ya Bu ya. Iya, betul. Tuh, untuk appointment-nya dan lain-lain. Dilanjut ya. Oke. Dari Kak Ahmad Rustiandi, izin bertanya, apa yang terjadi jika saya memiliki hasil tes IgG food yang positif, tapi tidak mengalami gejala setelah makan makanan yang terdeteksi? Oke, terima kasih Kak Ahmed. Izin menjawab juga ya. Izin menjawab, Kak Ahmed. Ya. Izin menjawab. Jadi sebenarnya gini, positif ya, misalnya positif. Memang IgG food ini ya, atau ini tidak langsung bereaksi. Jadi silent gitu. Jadi, nah ini yang cukup sebenarnya berbahaya ya. Kalau misalnya tes IgG atau tes IgE, istilahnya ada IgE. Iya. Nah itu untuk tes alergi. Nah tes alergi makanan. Nah kalau alergi makanan biasanya kita makan langsung merah, langsung bengkak. Nah justru ini yang berbahaya. Kenapa? Karena diam-diam merusaknya gitu. Nanti tahu-tahu udah kronis gitu. Jadi jangan sampai memang tidak akan kelihatan gejalanya dari awal gitu ya. Nanti setelah beberapa hari atau beberapa bulan baru akan nampak reaksinya. Gitu. Jadi itu makanya dibutuhkan pemeriksaan IgG food ini. Atau mungkin bahkan ini ya Bu ya, jadi tahunan juga, jadi alergi yang jangka panjang. Jangka panjang yang kita tidak tahu gejalanya, nggak spesifik gitu. Ada yang muntah-muntah, ada yang diare, ada yang ruam-ruam kayak gitu. Tapi misalnya lebih nampaknya kayak tahu-tahu udah psoriasis, tahu-tahu udah eksim, tahu-tahu jerawat nggak sembuh-sembuh, ya seperti itu. Atau badan nggak turun-turun, ya kan? Ada yang seperti itu. Jadi nggak bereaksi langsung ke tubuh kita. Makanya nggak kelihatan. Nah, seperti itu Kak Ahmed. Nah, Kak Ahmed sudah melakukan konsultasi dengan dokter atau belum? Nah, jika belum, di Klinik Nation juga banyak dokter ya Bu ya. Nah, salah satunya ada Dokter David yang memang menangani juga kasus seperti ini ya, untuk bisa memberikan rekomendasi untuk pemeriksaan IgG food ini Kak Ahmed, seperti itu. Nah, kalau misalnya Kak Ahmed mau konsultasi, bisa langsung kontak customer service kami ya, buruan. Jangan. Juga ada kasus ini Kalisna. Gimana tuh Bu? Jadi misalnya ada yang positif ya, positif satu jenis makanan. Padahal dia merasa bahwa dia tidak pernah sama sekali konsumsi makanan itu. Oh iya, ada. Ya. Atau mungkin dari ini bentuk lain kalau Bu, olahan. Betul, karena kita tidak tahu ternyata misalnya untuk makanan-makanan olahan, ada penyadap rasa atau apa gitu, yang kandungannya yang kita tidak tahu ternyata itu bisa menyebabkan gangguan di tubuh kita. Gitu. Aduh. Jadi ya itu tadi makanya begitu pentingnya pemeriksaan IgG food ini, karena mendeteksi hal-hal yang tidak kita ketahui gitu. Ya. Kita saya nggak pernah kok makanan ini konsumsi ini. Ternyata ada jenis makanan yang kita nggak tahu komposisinya ada sih. Iya betul. Misalkan kayak susu ya, kan turunannya Bu banyak di ReFood ya. Iya. Tapi memang kalau dilihat dari beberapa hasil yang sering kita lihat ya, yang paling banyak positif itu karena yang memang banyak makanan olahan. Susu, telur, kemudian mentega, gandum. Oh iya, gandum. Iya. Kemudian yang paling banyak tuh itu. Kalau yogurt gitu gimana Bu? Yogurt kan yogurt olahan dari susu. Oke, berarti biasanya kan masih mengandung kasein. Biasanya kaseinnya yang positif gitu. Oh iya. Jadi banyak sekali gitu. Oke, berarti. Tapi yang itu yang umum ya, yang paling umum. Sama kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Iya. Kalau nasi suka ada nasi Bu? Ada banyak. Iya. Iya. Oh. Bahkan jeruk banyak. Oh jeruk? Iya. Oh iya. Iya banyak jeruk. Oh ya ampun, ternyata memang makanan yang kadang kita anggap ya sehat, karena secara umum juga sehat ya Bu ya. Betul, tapi ternyata untuk diri kita sendiri tuh, untuk beberapa orang untuk beberapa orang bisa menyebabkan penyakit gitu. Ya.
Nah, kalau misalnya udah seperti itu nih, yang bisa Sahabat Nation lakukan adalah mungkin lebih teliti untuk mengkonsumsi makanan ya, apalagi kalau misalkan dari perbumbuan nih, bumbuan apa namanya, penyedap Kaldu-kaldu rasa, ya, penyedap rasa atau zat-zat adiktif ya, iya, iya, betul, tambahan-tambahan. betul, betul, betul. Bahkan saya ingat sekali juga Dr. Rafi waktu itu pernah menyampaikan saat di satu seminar, untuk penyedap rasa sendiri yang aman itu adalah garam dan micin daripada si penyedap rasa Yang yang kaldu-kaldu katanya, kaldu-kalduan iya. itu jauh lebih Lebih, iya, sehat, lebih baik iya. daripada yang Jadi bermacam-macam. yang micin itu kan monosodium glutamat itu, jadi hasil olahan dari tebu gitu ya, sisa olahan dari tebu gitu, dibikin jadi itu. Justru itu orang banyak menghindari makanan itu, tapi sebenarnya untuk orang yang sensitif aja food itu lebih aman gitu. Iya, jadi kadang orang salah persepsi ya. Padahal saya mah ada bumbunya, masaknya mah ada salah satu jenis kaldu ini misalnya gitu. Padahal justru di situ banyak campurannya, banyak ini itunya gitu, tambahan-tambahannya gitu dibanding yang monosodium glutamat. Iya, aduh, ternyata emang cukup PR ya Bu ya, apalagi Iya. kalau misalnya kita sudah mengetahui nih kondisi alergi tubuh kita terhadap suatu makanan gitu, makanya kita harus jauh lebih teliti, jaga kesehatan dari sekarang Sahabat Nation. Mungkin kalau misalnya Sahabat Nation nih, aduh saya belum ada namanya belum terkumpul nih untuk biayanya sendiri. Nah itu juga mungkin bisa dilakukan pencegahan sejak dini untuk mengurangi konsumsi yang tadi ya, seperti dairy food, tepung-tepungan, makanan siap saji, ya Bu ya, seperti itu. Karena memang kesehatan itu investasi jangka panjang ya, mencegah lebih baik mengobati itu memang betul adanya ya Bu ya. Betul. Karena kalau misalkan udah mengobati, ya banyak yang terbuang dari waktu, dari mental ya Bu ya, terus juga udah pasti untuk biaya dan lain-lain itu akan lebih besar. Akan lebih besar juga, iya betul. Jadi mungkin saya sih lebih menyarankan gitu ya, periksa sekali IgG food, tapi pengobatannya nanti kan jadi lebih ringan. Iya, lebih mudah. Lebih mudah karena kita kan sudah mulai menghindari makanan. Tapi kita juga harus komitmen ya. Jadi jangan sampai kita udah periksa mahal-mahal IgG food ini, tapi makanan tetap tidak dihindari gitu atau di stop sama sekali. Jadi percuma dong kita periksa mahal-mahal. Justru kita periksa itu untuk dimanfaatkan. Betul sekali. Aduh, aku juga merasa tertampar nih. Karena memang itu salah satu apa ya Bu, kalau makan ya, makan dari yang sendiri tuh self reward gitu. Kadang kan senang ya makan makanan enak gitu. Terus apalagi kalau ngeliat nih postingan-postingan di food vlogger atau konten kreator makanan gitu kan suka mukbang itu suka jadi penggugah selera ya. Aduh ya ampun. Cuma ya gimana lagi ya Sahabat Nation, ternyata memang semengerikan kita itu tidak ya. pernah bisa lepas dari makanan. Tapi selama kita tidak bisa melepaskan diri dari makanan yang mengganggu ya kita nggak bisa sehat. Iya, berarti ya itu juga kita juga punya pilihan sebetulnya untuk membeli makanan apa yang kita konsumsi untuk diri kita Sahabat Nation. Bukan berarti udah nggak bisa makan makanan sama sekali, enggak. Ya kalau misalkan mau cheating boleh, asal jangan ketahuan. Ketawanya nanti nggak sembuh-sembuh kok. Nanti dimarahin dokter. Kamu yang sudah periksa mahal-mahal segala macam, buang-buang waktu kan. Maksudnya banyak waktu yang tersita ya Bu ya, gitu. Pasti secara tidak tanpa disadari juga mental pasti ada aja ya Bu, maksudnya stres lah. Iya, pasti. Aduh kok nggak sembuh-sembuh, aduh kok biaya udah banyak yang dikeluarkan, apalagi yang harus aku lakukan gitu kan. Iya. Aduh, oke deh. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, masih ada? Boleh? Ada dari KF Fabana 75. Apakah kalau sudah tes IgG food, kemudian sudah pantang makanan yang di list warna merah, selanjutnya akan hilang atau turun jumlah makanan yang ada di listnya tersebut? Oke, terima kasih Kakak untuk pertanyaannya. Boleh dibantu dijawab ya Bu? Ya, boleh. Jadi begini, setelah kita menghindari makanan atau stop sama sekali makanan yang sudah
yang berwarna merah. Untuk beberapa orang ya, ketika dia memeriksakan diri gitu, ada beberapa yang kadarnya menurun, tapi ada yang tetap juga gitu. Jadi tapi ini tidak pasti ya, karena kan harus membutuhkan penelitian ya untuk melihat bahwa berapa banyak itu orang yang jadi turun. Hanya dari beberapa orang yang pernah periksa ulang gitu, ada beberapa orang yang memang jadi turun kadarnya. Ya, banyak gitu. Ada yang, tapi ada satu jenis makanan yang tetap aja segitu aja. Mungkin dia sudah menghindari, tapi dia tidak tahu bahwa ada beberapa makanan yang tersembunyi tadi gitu. Jadi tetap aja kadarnya ada gitu tinggi gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau stop benar-benar, ya kita harus kalau misalnya kita beli makanan gitu, kita harus tahu ini ingredientnya apa aja sih gitu. Kan selalu ya kadang kalau makanan kemasan suka ada gitu ya, itu ya harus kita meneliti gitu, mencermati apa aja sih gitu isinya gitu kadang-kadang. Atau mungkin aku makanannya cuma ini kok, pisang goreng doang ya, pisang gorengnya pisang goreng apa namanya, sambal tuh bahasa Indonesianya apa ya, Bu? Singkong. Singkong. Kan tiba-tiba lupa. Oh my god, I'm sorry ya. Sunda banget. Singkong goreng misalkan. Nah, ya singkongnya sih nggak masalah, tapi kan kadang kalau misalkan di tukang jualan pakai tepung, tepung basah dicelupin dulu, minyaknya berkali-kali, kadang-kadang terus juga dipurlukan keju, iya betul, atau bumbu yang merah-merah itu kan ya, apa sih? Iya kan, gitu-gitu ya kan, permicinan duniawi, ada kejunya, belum keju parutnya segala macam. Nah itu mungkin makanan-makanan seperti itu ya gitu ya. Singkongnya sih nggak salah, tapi mungkin cara pengolahannya. Terus misalkan aku konsumsi sosis, nah sosis kan olahan juga ya Bu ya, nggak pure daging gitu, ada juga dari tepungnya apa segala macam, ada bumbu penyedapnya pasti ada banyak ya. Aduh, jadi lebih baik kita olah sendiri kalau makanan. Ngeri-ngeri sedap ya Bu ya ampun. Oke, dilanjut lagi. Oke, satu pertanyaan lagi dari Kak Januar. Halo Kak, saya mau tanya, bagaimana caranya mempersiapkan diri sebelum menjalani tes IgG Food? Oke. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya ya. Oleh Bu, persiapan diri untuk pemeriksaan IgG Food ya. Sebenarnya tidak banyak yang harus kita persiapkan. Kita nggak harus puasa ya. Jadi boleh kapan aja diperiksa. Hanya tadi satu, kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung steroid tadi, itu aja. Selama 5 hari. Itu. Tapi direkomendasikan lagi kalau misalkan kakak sedang mengkonsumsi obat steroid atau misalkan ada obat lain, disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, untuk kakak apakah harus di stopnya 3 hari, 5 hari, 7 hari, itu harus sesuai rekomendasi dokter. Seperti itu. Oh iya Bu, pemeriksaan ini lama nggak sih hasilnya? Kalau hasil sebenarnya bisa dibilang cepat. Kalau di kita ya, kita kan tidak harus menunggu berhari-hari, enggak. Jadi kalau misalnya datang pagi gitu ya, itu sorenya udah bisa. Jadi udah bisa? Iya. Pagi. Terus kalau misalnya siang jam 1 masih bisa, nanti sore malam. Oke. Iya, jadi sehari lah ya, seharian. Maksudnya pagi, siang, kecuali sore ya, sore berarti besoknya. Karena memang pemeriksaannya ini memakan waktu lumayan lama. Jadi ada beberapa proses yang harus kita istilahnya kita inkubasikan seperti itu. Jadi itu ada beberapa waktu gitu. Jadi agak lama, agak panjang. Enggak seperti pemeriksaan kolesterol. Periksa sekarang 1 jam kemudian udah selesai, enggak. Tapi memang untuk waktunya sendiri di kita jauh lebih cepat. Lebih cepat dibanding
dengan yang Tempat lain. lain ya, karena itu ya. Berarti banyak kelebihannya juga ya Bu ya. Iya. Udah Mas saat ini satu-satunya di Bandung, terus juga harganya affordable, ada Iya. diskon juga. Iya. Terus pemeriksaannya bisa keluar di hari yang Di sama. hari yang sama. Jika dilakukan berarti maksimal tuh jam 1 ya, masih bisa hasilnya keluar di Iya. hari yang sama. Ya, jam Oke. 2 lah, jam 2 boleh. Jam 2 boleh. Mm-mm, Oke. boleh. Saya ini lagi. Dipercepat gitu. Dipercepat lagi ya. Oke, nah memang kalau misalkan dari pagi, labnya buka dari jam berapa Bu? Kita buka dari jam 7 pagi, Pak Risna. Dari jam 7 sampai jam 7 malam. Oke, toh Sobat Nation, bagi Sobat Nation nih, aku mau tes IG-nya tapi aku kerja misalkan jam 8, boleh mampir dulu ke lab karena pengambilan darah cuma sebentar ya Bu ya. Nggak sampai 5 menit. Iya, lab kita juga buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Tentunya dari hari Senin sampai Jumat, kalau hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Oke, nih. Oke, tadi Q&A-nya udah berakhir, sekarang quiz time. Oke, terima kasih. Thank you, saya bacain dulu ya Bu ya untuk quiz time hari ini. Sobat Nation, terima kasih yang tadi sudah memberikan pertanyaan dan menyimak live Instagram ini dari awal sampai sekarang. Nah, sekarang kita memasuki sesi quiz ya. Aku akan memberikan 3 pertanyaan untuk Sobat Nation. Yang pertama, yaitu benar atau salah tes IgG Food bisa membantu menemukan makanan yang mendukung program diet. A, benar. B, benar banget. C, salah. Oh, B nggak ada ya. Oke, aku ulang lagi pertanyaannya ya Sobat Nation. Benar atau salah, tes IgG Food bisa membantu menemukan makanan yang mendukung program diet. A, benar. B, salah. Ini pertanyaannya udah sekali seperti yang udah diinfokan tadi ya, kalau tim kita tuh baik-baik hati sekali. Oke, sudah ada yang menjawab? Belum. Kita sudah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa saja yang dapat melakukan tes IgG Food? A, hanya orang dewasa. B, hanya anak-anak. Atau C, semua usia tanpa batasan. Gimana? Belum. Lagi ya? Diulang? Boleh. Kok diulang-ulang? Oke. Siapa saja yang bisa melakukan tes IgG Food? A, hanya orang dewasa. B, hanya anak-anak. Atau C, semua usia tanpa batasan. Udah ya? Oke, lanjut. Iya dong. Oke, ini kayaknya pada sarapannya ini ya, yang sehat, nggak gorengan nih. Makanya pinter ya, apalagi ini sudah meeting dari pagi ya, luar biasa ya. Pasti sudah dingin kepalanya ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Sobat Nation. Berapa jenis makanan yang dapat dideteksi oleh tes IgG Food di klinik utama Lination? A, 150, B, 220, atau C, 90. Apa tuh? Ini pedas sekali ya. Yuk. Pasti bisa jawabnya yuk. Diulangi lagi ya, sekali lagi ya. Berapa jenis makanan yang dapat dideteksi oleh tes IgG Food di klinik utama Lination? A, 150, B, 220, atau C, 90. Sudah ada? Belum? Oke. Sambil aku juga mau lihat-lihat nih. Oh, luar biasa. Ini kayaknya sudah ada ya. Sudah? Belum? Lagi? Oh, oke. Oke ya, saya ulang lagi ya. Berapa jenis makanan yang dapat dideteksi oleh tes IgG Food di klinik utama Lination?
A 150, B 220, atau C 90? Udah ada? Udah. Udah. Oke. Yakin udah ada ya? Sudah. Oke, boleh deh. Terima kasih Sobat Indonesia. Nah, waktunya berarti sekarang kita akan mengumumkan ya siapa saja pemenangnya ya. Dan aku juga akan umumin nih untuk hadiahnya apa aja sih di minggu ini. Ada apa aja, tim kita punya produk apa? Facial foam. Facial foam. Nah, ini Sobat Nation berhak mendapatkan ini ya. Nanti untuk produknya kita ada AHA, ada Acne Bu. Oh iya. Iya, nah untuk Sobat Nation yang mendapatkan hadiah produk nanti, hadiahnya dapat dikirim ke alamat Nation, namun untuk ongkos kirim ditanggung pemenang atau dapat juga diambil ke klinik utama Nation, Jalan Lemah Rendet nomor 10, Sukawaras Sukajadi, Bandung. Dan masa berlaku untuk seluruh hadiahnya ini selama 1 minggu. 1 minggu. Iya. Karena setiap Selasa kita juga bakal live Instagram lagi dan bagi-bagi hadiah lagi, Ibu. Iya. Mm-mm. Setiap minggu ya kita. Setiap minggu. Selain itu juga kita punya 3 voucher. Nah, 2 vouchernya ini adalah diskon treatment salon senilai Rp50.000. Nah, kalau Sobat Nation yang mendapatkan hadiah voucher itu wajib banget datang ke klinik ya. Oke. Dan ini juga ada free pemeriksaan. Ini berarti bisa dua-duanya, Bu? Bisa. Oh iya? Iya, dua-duanya. Oke, ini Sobat Nation berhak mendapatkan free pemeriksaan kolesterol total dan trigliserida nih, tuh. Nah, untuk mengklaim semua hadiahnya, Sobat Nation boleh menghubungi customer service kami. Nomornya juga sudah tertera di layar handphone Sahabat Nation. Untuk janjian ya, misalkan mau ambil pemeriksaannya kapan. Kalau pemeriksaan 2 ini ada persiapan khusus nggak Bu? Harus Kayak obat? puasa dulu. Oh, pastinya berapa lama? 12 jam. 12 jam. 10 Oke. sampai 12 jam. Oke, kalau obat-obatan? Obat-obatan Kasih ya. nggak apa-apa. Boleh Nggak apa-apa aja. ya? Boleh aja. Kan kalau lagi obat flu gitu, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, nah untuk Sobat Nation, nanti yang berhak mendapatkan hadiah free pemeriksaan lab ini ada kolesterol total dan trigliserida. Jadi itu dianjurkan untuk puasa terlebih dahulu selama 10 sampai 12 jam. Itu boleh dari semalaman berarti pas Ya, tidur dari gitu. terakhir makan malam Oke. sampai pagi-pagi diambil darah. Oke. Kalau misalkan lebih dari itu gimana, Bu? Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang maksimalnya di Maksimal 12 12 jam. Oke deh. Oke, Sobat Nation, aku akan umumkan pemenang quiz time hari ini. Selamat kepada Kak Nurul Nasarotun. Kakak berhak mendapatkan free facial foam. Yeay! Oke, nah selanjutnya selamat kepada Kak Lugi Argian. Kakak berhak mendapatkan voucher diskon salon senilai Rp50.000. Yeay! Nah selanjutnya selamat kepada Kak Yanwar Ayu. Kakak berhak mendapatkan free facial foam juga. Untuk Sahabat Nation yang mendapatkan produk-produk ini, hadiahnya bisa dikirim ke alamat Sahabat Nation, tapi untuk ongkos kirim ditanggung pemenang dan masa berlakunya selama 1 minggu, atau boleh banget diambil ke klinik utama Nation sekalian treatment ya Bu ya, atau sekalian Iya, cek lab, cek medical lab. check up rutin. Oke, kita lanjut lagi. Selamat kepada Kak Niki NSRY. Kakak berhak mendapatkan free voucher salon Rp50.000. Nyala rambutku. Oke. Terakhir ya. Selamat Kak Fabana 75. Fabana betul ya? Kak Fabana 75, kakak berhak mendapatkan free voucher untuk pemeriksaan kolesterol total dan trigliserida. Wow. Nah, Kak Fabana kalau misalkan mau melakukan pemeriksaan ini disarankan, dianjurkan memang wajib puasa dulu 10 sampai 12 jam. Gak boleh lebih dari itu ya. Jadi puasanya boleh dari terakhir kakak makan malam gitu. Kalau misalkan dibawa tidur sih nggak akan kerasa ya Bu Nggak ya. kerasa.
Gak kerasa Sahabat Nation, sudah 1 jam kami menemani Sahabat Nation, dan terima kasih juga sudah menyaksikan live Instagram kami selama 1 jam ke belakang ini. Terima kasih juga untuk partisipasinya yang memberikan pertanyaan terbaik dan sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih. Sampai ketemu lagi di hari Selasa depan, tentunya di jam yang sama, jam 11 sampai jam 12 yang ini, tentunya dengan narasumber dari host yang berbeda dengan materi yang lebih menarik dan bermanfaat lainnya. Saya Lisa pamit undur diri, dan Ibu Sinta. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang.